Kita akan mulai ya. Kita akan mulai belajar tentang bagaimana kemudian membuat artikel, karya ilmiah, tesis, skripsi, disertasi kita itu menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua, seperti biasa kita akan memulainya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kemudahan dalam setiap langkah kita menuntut ilmu, ya, diberikan pemahaman, mudah memahami materi yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kemudian kita bisa ya memanfaatkan aplikasi atau mesin pencari digunakan untuk mencari artikel ilmiah. Karena kan tidak mungkin sebuah artikel ilmiah, entah itu skripsi, tesis, disertasi, atau makalah, prosiding, dan sebagainya, tanpa ada rujukan, tanpa ada sumber bacaan. Nah, biasanya yang paling umum digunakan adalah Google Cendekia, atau bahasa Inggrisnya adalah Google Scholar. Ini platform bawaan dari Google, tetapi khusus untuk mencari hal-hal yang ilmiah. Nah, misalkan kita gunakan tentang, nah ini topik yang saya biasa gunakan, yakni parliamentary threshold. Ini akan langsung keluar Bapak Ibu. Jadi pencarian ini bisa dilakukan sortir. Nah ini pilihannya ada di sebelah kiri ya, ada dilakukan kapan saja sejak tahun 2020. Nah ini ada rentangan khusus ya. Nah kemudian Bapak Ibu bisa memilih ya di sini sampai saja sugestinya banyak sekali sampai beberapa halaman. Dan yang pertama ini coba kita lihat ya, ini tulisannya Sini Umul Firdaus ya. Kita coba lihat, kita buka. Nah, ini langsung kemudian link ke jurnalnya. Nah, nanti kemudian langsung kita download di full text ini. Ya, ini caranya untuk kemudian mendownload melalui aplikasi tadi, kemudian melalui mesin pencari. Nah, topik itu. Ya, termasuk juga kalau saya sarankan ke mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tesis, ataupun disertasi, di sini bisa digunakan untuk mengukur seberapa judul kita itu sudah digunakan atau belum. Atau kalau mau untuk mencari literatur review ya, penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa. Misalkan kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita lihat apakah sudah ada ya, kan isu kedudukan, mohon maaf ini typo, kedudukan Dewas ini kan sempat menjadi polemik pro dan kontra ya, amandemen Undang-Undang KPK. Kita lihat ternyata baru ada kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi Dewan Pengawas belum ada Bapak Ibu. Jadi ini bisa dijadikan topik untuk penelitian, entah itu pada level strata skripsi, disertasi, tesis, dan sebagainya ya. Nah ini belum ada. Rumusan masalah bisa dilakukan cek di sini. Ya, misalkan ini kita hapus. Dewan Pengawas KPK gitu ya. Oh ternyata sudah ada, kalau lebih sedikit ya, restriktif status Dewan Pengawas KPK, Dewan Pengawas peluang melegitimasi KPK. Tapi ini penelitian baru-baru semua Bapak Ibu, jadi masih kemudian bisa dikembangkan ya. Ini bisa kemudian dijadikan sebagai literatur review atau penelitian terdahulu. Nah ini cukup lengkap Bapak Ibu, bisa dipilih tahunnya ya. Kalau seandainya ada jurnal atau Bapak Ibu menemukan pembimbing dosen yang mensyaratkan kamu harus cari jurnal atau buku dari 10 tahun terakhir misalnya, ini ada tahun bisa disortir. Nah ya, tidak hanya jurnal atau artikel ilmiah Bapak Ibu, di sini juga ada buku ya. Ini tampilan kalau buku biasanya mengambil dari Google Book ya. Ini ada tampilan preface-nya, KPK in Action. Tapi karena ini preface maka tidak semua halaman ditampilkan ya. Ya prakata hingga ya hanya sebatas sedikit halaman. Nah, tapi tetap kita bisa membaca ya. Tapi tidak semua. Biasanya sampai halaman sekian kemudian dibatasi karena kita harus entah membeli atau kemudian membukanya di pakai aplikasi atas jenisnya. Baik.
Baik, ini tadi aplikasi yang pertama atau mesin pencari yang pertama, yakni Google Cendekia atau Google Scholar. Kemudian ada lagi ya yang namanya doac.org. doac.org ini DOAC sebenarnya adalah komunitas ya, Directory of Open Access Journal kepanjangannya ya, Directory of Open Access Journal. Ini indeksasi ya, kalau Bapak Ibu mungkin mengenal Scopus, Web of Science, Thomson Reuters, Clarified Analysis gitu ya. Nah, DOAC ini juga indeksasi, dia memberikan indeksasi kepada jurnal bahwa jurnal tersebut open access, tidak berbayar. Directory of Open Access Journal. Jadi jurnal-jurnal yang ada di sini adalah jurnal-jurnal gratis Bapak Ibu, yang aksesnya gratis, tidak perlu membayar. Nah, kalau di sini ini dibedakan pencariannya, bisa jurnal ataupun artikel. Kita coba yang jurnal dulu. Berarti kita menyebutkan jurnalnya jurnal apa. Misalkan International Journal of Human Rights ya. Jurnalnya aja. Ya, coba kita cari. Wah, ada ya, ditemukan ya. Pencariannya di sini ada tentang human rights, of crime, justice, and democracy. Nah, ini banyak sekali pencariannya. Apakah cuma untuk bahasa Inggris ya? Coba kita cari dalam bahasa Indonesia ya. Misalkan kedudukan Dewan Pengawas KPK, sama tadi ya. Kita cari titel ya, title itu judul. Kita lihat apakah keluar pencariannya. Oh, tidak keluar ternyata. Sugestinya adalah no result found that match your search. Try removing some and filter have set. Nah, coba kalau kita cari KPK. Tapi bukan judul, keywords. Coba kita cari. Apakah keluar? Oh, sama, tidak keluar juga. Kita coba cari ya. Di sini. Kita back dulu ke halaman depan. Oke, ini. Kita coba kedudukan. Coba. Kita lihat apakah keluar pencariannya. Ya, ini tergantung kualitas jaringan kita ya. Kita lihat apakah bisa. Agak lama, database-nya juga lumayan banyak. Sambil menunggu kita akan coba cari yang lain. Ada namanya Garuda. Garuda ini adalah mesin pencari ya. Garuda, oh bukan, Garuda Indonesia malah yang keluar ya. Garuda Journal. Garba rujukan digital, ini asli Indonesia. Kalau yang dua Google Scholar dan DOAC ini dari luar, tapi ini asli dari Indonesia ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari juga ya, tinggal search artikel. Misalkan kedudukan, nah ini Dewan Pengawas KPK, kita cari apakah keluar. Nah, keluar tiga dokumen ya, kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Oh, ternyata tidak kebaca KPK-nya, tapi yang keluar adalah kedudukan Dewan Pengawasnya. Coba kita cari KPK gitu ya. Malah tidak keluar. Kita coba cari berdasarkan judul lagi ya. Omnibus Law. Nah, Omnibus Law dalam perspektif hukum Indonesia. Sudah ada jurnalnya ternyata. Ini isu yang baru kemarin dibahas. Ini ternyata tidak keluar dari tadi. Coba kita geser. Kita cari judulnya ya. Jurnal Media Hukum.
Nah, coba kita cari di sini. Oh, ada. Ini dia jurnal media hukum. Nah, kita bisa buka. Nah, ini identitas jurnalnya, Bapak Ibu. Oh, ini ada penjelasan tentang biaya publishnya, ya. APC, Article Processing Charge 1.500.000. Kemudian ini ketentuan jurnalnya, kita lihat penerbitnya dari mana. Ini publishernya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini tentang DOAJ. Kalau ini kemudian kita geser ke Garuda, ya, Garba rujukan digital. Di sini kita tinggal nyari. Nah, kalau kita klik, coba kita klik ya, keluar nggak artikelnya? Nah, keluar artikelnya, kemudian kita buka full PDF. Apa ini? Oh, tidak bisa dibuka. Ini karena settingan dari punya saya ini ya. Coba kita lihat download original, bisa tidak? Oh, bisa Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya. Nah, ini downloadannya. Jadi tinggal ditulis topiknya sesuai dengan topik karya ilmiah, makalah yang ingin. Nah, ini betul. Open access ya, petitum. Judulnya Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Indonesia. Ini sangat baru Bapak Ibu. Oktober, ada typo ya, Oktober 2019. Oke, ini Garuda, Garba rujukan digital. Ada lagi ya, yang sering saya buka adalah Sinta, Rama Sinta ya. Nah, coba kita lihat Sinta ini sistem indeksasi terbitan berkala ilmiah ya. Di sini ada data-data tentang penulis, Bapak Ibu bisa mencari. Nah, karena ini Garuda juga ada di sini. Rama juga repositori tugas akhir mahasiswa. Ini ada kepanjangannya ternyata Bapak Ibu. Akreditasi Jurnal Nasional Arjuna. Garuda, Garba rujukan digital. Rama, repositori tugas akhir mahasiswa. Berarti kalau mau nyari tugas-tugas akhir, itu ada di Rama Bapak Ibu. Anjani, Anjungan Integritas Indonesia. Nah, Anjani ini untuk kemudian mendeteksi kalau ada ternyata tulisan akademisi, baik itu mahasiswa, dosen, atau peneliti yang ternyata bermasalah. Nanti akan ada sistem retraksi, ditarik. Dia submit di 2 artikel, di 2 jurnal misalkan. Ini masuk di Anjani biasanya. Nah, kali ini Sinta, coba kita cari source ya, sumber jurnal. Kita cari jurnal apa yang ingin kita cari. Misalkan, nah kita di sini nyari hukum. Nah, kita nyari jurnal yang berkaitan dengan hukum. Nah, ini akan keluar jurnal-jurnal tentang hukum. Nah, ya ini legality ada di nomor 7 ya, jurnal hukum. Nah, ini Sinta 2, identitasnya di sini. Tinggal kalau kita mau masuk ke webnya, kita tinggal klik di sini Bapak Ibu. Website ya, di sebelah kiri ini ada identitasnya ya. Tadi kalau DOAJ itu di sebelah kanan ya, ini identitasnya. Kemudian kalau ini tadi jurnalnya di sebelah kanan juga. Nah, kalau ini di sebelah kiri. Nah, kalau di Sinta di sebelah kiri, di sebelah ini Bapak Ibu kita tinggal buka website. Ini akan langsung masuk ke website. Nah, ini website yang saya jurnal yang saya kelola, legality. Oke, kita kembalikan lagi ya. Ini identitas jurnalnya, Bapak Ibu tinggal cari artikel tentang apa. Nah, misalkan apa bisa tidak berdasarkan keyword judul ya. Kalau di sini sepertinya bukan berdasarkan judul seperti di sini di Google Scholar atau di Garuda. Jadi ini sama kayak DOAJ, lebih ke judul jurnalnya, nama jurnalnya. Jadi misalkan Bapak Ibu bimbingan gitu ya, skripsi, tesis atau disertasi, tiba-tiba ada suruh, coba kamu buka itu jurnal milik UI misalkan, jurnal milik Undip, cari Undip itu punya jurnal apa, misalkan di sini nanti. Atau bahkan kalau Bapak Ibu pembimbingnya ngomong judulnya apa, nah, misalkan cari jurnal masalah-masalah hukum, itu punya Undip. Nah ini di sini ada, tinggal kita klik, nanti tinggal kita masuk ke websitenya ya, artikel jurnal. Nah kalau kita coba cari tadi yang namanya Rama ya, Rama Jurnal. Ada satu lagi ternyata tadi Rama repository. Jadi ini menghimpun data dari artikel-artikel ilmiah ya yang dimiliki oleh kampus-kampus itu. Wah, datanya seperti ini, repository ada sebanyak ini. Coba kita lihat ya. Kita lihat hukum. Coba kita cari di sini apakah ada datanya.
Wah, ini masalah-masalah hukum tadi ya, punya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Coba kita lihat, banyak sekali Bapak Ibu ternyata. Ini tugas-tugasnya mahasiswa insya Allah yang berkaitan dengan keyword hukum. Nah, misalkan lebih spesifik ya, pemilu legislatif. Nah, coba kita lihat. Apakah keluar data yang diminta, misalkan Bapak Ibu mahasiswa atau sedang mencari artikel tentang pemilu legislatif. Wah, banyak. Nah, ya, coba kita lihat Omnibus Law ya. Sudah ada belum sih penelitian tentang Omnibus Law gitu ya? Sudah ada nggak sih mahasiswa yang meneliti? Belum ada di repositori. Kalau di sini tadi cukup banyak ya Omnibus Law, kita coba back. Tapi kalau di repositori yang ini tugas akhir mahasiswa belum ada. Nah, mungkin Omnibus Law ini baru menjadi jurnal ya, tetapi tidak menjadi topik pilihan tugas akhir mahasiswa. Baik, Bapak Ibu, setidaknya itu tadi ada 5 sumber ya, mesin pencari yang bisa digunakan untuk mencari tugas akhir Bapak Ibu ataupun menulis artikel untuk memperkaya daftar rujukan gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kelancaran Bapak Ibu, Mas dan Mbak dalam menulis artikel, dalam menulis hal-hal yang baik, yang produktif. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.